Seberapa sering Anda membuang energi untuk sesuatu yang bahkan tidak layak mendapat perhatian Anda? Pertanyaan itu muncul bukan dari buku filsafat, bukan dari seminar motivasi, melainkan dari seekor elang, di langit jalan tol, di tengah kemacetan yang menyengat. Suatu siang saya terjebak dalam antrian kendaraan yang seolah tak berujung. Panas menyengat, klakson bersahutan. Di saat semua orang sibuk dengan keresahan masing-masing, pandangan saya justru menoleh ke atas. Dan di sanalah, di bentangan langit biru yang sunyi, seekor elang melayang dengan tenangnya. Sayapnya terbuka lebar, hampir tak bergerak, seolah ia sedang beristirahat di udara, bukan sedang terbang. Namun bukan itu yang membuat saya berhenti bernapas. Beberapa ekor burung kecil tiba-tiba berhamburan mengerumuni sang elang. Melesat dari kiri, dari kanan, bersuara nyaring, seolah sedang menantang. "Hei, yang besar, hadapi kami kalau berani." Dan tahukah Anda apa yang dilakukan sang elang? Tidak ada, tidak menengok, tidak mengejar, tidak bereaksi sedikit pun. Ia hanya mengepakkan sayapnya sekali, dua kali, dan dengan penuh wibawa ia naik, semakin tinggi, meninggalkan rombongan burung-burung itu jauh di bawah, hingga mereka hanya tampak sebagai titik-titik hitam yang mengecil di cakrawala. Saya terdiam. Di saat kita sering menghabiskan waktu untuk membalas, menanggapi, dan mempertahankan diri dari gangguan-gangguan yang sebenarnya tak bernilai, elang itu memberikan pelajaran hanya dalam hitungan detik. Ia memilih untuk naik, dan pelajaran itulah yang ingin saya bagikan hari ini. Tentang mengapa semakin tinggi seseorang terbang, semakin sunyi suara-suara yang hanya ingin menariknya jatuh. Jujur, awalnya saya mengira elang itu sombong. Masa dikerumuni tak melawan, masa diejek hanya berdiam. Namun setelah lebih dalam menelaah, saya menyadari, itu bukan kesombongan. Itu adalah kecerdasan bertahan hidup yang jauh melampaui amarah. Di dunia burung ada fenomena yang dikenal dengan nama mobbing. Ketika burung-burung kecil secara bergerombol menyerang predator yang lebih besar, elang, alap-alap, atau burung hantu. Mereka bersuara nyaring, terbang berputar-putar, berusaha mengusir ancaman dari wilayah mereka. Dan sebenarnya, elang bisa membalas. Cakarnya tajam, kekuatan cengkeramannya berkali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Sekali sambar, selesai sudah cerita seekor burung kecil itu. Tapi elang tidak melakukannya. Mengapa? Karena elang memahami sesuatu yang sering kita lupakan. Turun ke bawah itu mahal harganya. Elang diciptakan untuk melayang tinggi, menunggangi arus termal udara panas, menghemat tenaga untuk hal-hal yang benar-benar penting. Jika ia turun, ia harus mengepak jauh lebih keras. Jika ia melawan, ia berisiko cedera. Dan jika ia terpancing emosi, ia kehilangan ketinggian. Di posisi rendah justru ia menjadi sasaran yang lebih mudah. Maka alih-alih bereaksi, sang elang melakukan sesuatu yang jenius. Ia naik. Ia naik ke ketinggian yang tidak dirancang untuk tubuh burung-burung kecil itu. Bukan karena mereka kehabisan oksigen, melainkan karena tubuh mereka memang tidak diciptakan untuk mengikuti ke sana. Sayap mereka terlalu kecil, kemampuan mereka terlalu terbatas. Secara harfiah, sang elang membalas ingin tanpa membalas. Ia menang tanpa bertarung. Ia pergi tanpa pernah berlari. Saya tersentak. Ini bukan sekadar kisah tentang burung. Ini adalah cermin paling jujur dari kehidupan manusia. Coba lo lihat kondisi kita sekarang. Media sosial, lingkungan kerja, pertemanan, bahkan keluarga. Berapa banyak dari kita yang habis energi cuma buat membalas burung-burung kecil? Berapa kali kita panas gara-gara komentar pedas satu orang di Instagram? Berapa kali kita kehilangan mood seharian cuma karena omongan sinis teman kantor? Berapa kali kita turun level hanya untuk berdebat dengan orang yang sebenarnya nggak akan ngubah apapun dalam hidup kita? Lihat timeline. Lihat kolom komentar, semua berisik, semua pada sibuk mobbing satu sama lain. Semua pada merasa paling benar, paling suci, paling pintar. Dan kita, yang mungkin sedang berusaha terbang tinggi, sering kepancing untuk ikut turun, ikut berdebat, ikut saling serang. Padahal kita bukan burung kecil, kita elang. Cuma bedanya, elang di langit tahu diri. Dia tahu dia predator puncak. Dia tahu jalurnya di atas.
Sedangkan kita sering lupa level diri sendiri. Kita terpancing oleh notifikasi, oleh gosip, oleh kritik destruktif, oleh orang-orang yang bahkan nggak kenal kita secara personal. Gue jadi ingat omongan motivator favorit gue, Les Brown. Dia pernah bilang, jangan pernah turun ke level di mana orang lain bisa menghancurkanmu. Biarkan mereka menggonggong, kamu tetap naik. Ini juga yang terjadi di dunia karier. Lo perhatikan, orang-orang paling sukses jarang banget terlibat drama. Mereka nggak punya waktu buat nge-tweet nyindir-nyindir. Mereka sibuk nambah ketinggian. Sementara yang di bawah, semakin berisik. Jadi pertanyaannya sekarang, di posisi mana kita saat ini? Elang yang naik atau burung kecil yang sibuk mengganggu elang? Dari satu momen di jalan tol dan seekor elang yang anggun itu, saya belajar 4 pelajaran yang tidak mudah terlupakan. Pertama, level menentukan respons. Elang tidak bereaksi bukan karena ia tak mampu. Ia tidak bereaksi karena ia sadar levelnya. Semakin tinggi seseorang, semakin sedikit yang perlu ia buktikan kepada mereka yang berada jauh di bawahnya. Diamnya elang bukan kelemahan, itu adalah wibawa yang tidak perlu diucapkan. Kedua, energi adalah mata uang yang paling berharga. Setiap hari kita memiliki baterai mental yang terbatas. Jika habis digunakan untuk melayani hal-hal yang sepele, maka tak akan tersisa cukup untuk hal-hal yang benar-benar penting. Elang memahami ini secara naluriah. Ia memilih termal, bukan kepakan marah. Ia memilih ketinggian, bukan perkelahian. Ketiga, naik adalah jawaban, bukan balasan. Terkadang, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah adalah dengan melampaui masalah. Itu bukan menghadapinya di level yang sama. Komentar-komentar pahit itu mungkin tidak akan pernah hilang. Tapi Anda bisa berada di ketinggian di mana suara-suara itu tidak lagi mampu menjangkau. Keempat, kesendirian di atas adalah harga dari ketinggian. Elang terbang sendiri. Burung kecil terbang bergerombol. Bukan karena elang tak suka berteman, melainkan karena di ketinggian tertentu, udara menjadi lebih sepi, dan tidak semua orang memiliki sayap yang cukup untuk sampai ke sana. Jika hari ini Anda merasa sendirian dalam perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik, jangan tafsirkan itu sebagai kegagalan. Mungkin Anda hanya sedang berada di ketinggian yang belum pernah dijangkau oleh banyak orang di sekitar Anda. Dan justru di sanalah langit paling luas terbentang. Maka esok hari ketika Anda bangun dan mendapati ada yang mencibir, ada yang mengejek, ada yang mencoba memancing amarah Anda, ingatlah elang di langit jalan tol itu. Tarik napas dalam-dalam, keopakan sayap sekali saja, dan naiklah tanpa perlu menoleh. Tanpa perlu membalas, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, karena tujuan Anda tidak berada di bawah sana, dan mereka yang ditakdirkan untuk terbang tinggi tidak akan pernah menghabiskan hidupnya bertempur di antara semak-semak. Yang menyentuh sesuatu dalam diri Anda, bagikan kepada seseorang yang sedang berjuang untuk tetap naik. Dan jika Anda ingin terus belajar dari alam, dari makhluk-makhluk yang hidup jauh lebih jujur dari kita, subscribe sekarang. Karena masih banyak pelajaran yang tersembunyi di alam liar yang menunggu untuk kita temukan bersama.